Halo, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, saya akan membahas tentang Satrio Piningit, sosok misterius yang diramalkan oleh Prabu Jayabaya dan Prabu Siliwangi sebagai penyelamat Nusantara di masa depan. Siapakah Satrio Piningit, apa ciri-cirinya, dan bagaimana hubungannya dengan Presiden 2024? Mari kita simak bersama. Satrio Piningit adalah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti ksatria yang disembunyikan, atau ksatria yang tersembunyi. Satrio Piningit adalah simbol dari harapan dan cita-cita rakyat Nusantara akan adanya pemimpin yang adil, bijak, dan sakti yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Satrio Piningit pertama kali disebutkan dalam ramalan Prabu Jayabaya, Raja Kediri yang hidup pada abad ke-12. Prabu Jayabaya dikenal sebagai raja yang memiliki kemampuan supranatural dan menulis beberapa naskah yang berisi ramalan tentang masa depan Nusantara. Salah satu naskahnya yang terkenal adalah Serat Jayabaya Musarar, yang berisi tentang zaman Kali Sengoro, zaman yang penuh dengan bencana, peperangan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Di tengah masa gelap ini, Prabu Jayabaya meramalkan akan datangnya zaman baru, zaman yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan, yang disebut sebagai zaman keemasan Nusantara. Zaman baru ini akan datang setelah munculnya sosok Satrio Piningit, yang juga disebut sebagai Ratu Adil, yaitu pemimpin yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Dalam bait naskahnya, Prabu Jayabaya menyebutkan ciri-ciri Satrio Piningit sebagai berikut. Akan ada dewa tampil berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda. Dari bait ini, kita dapat mengetahui bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang berwujud manusia, tetapi sejatinya adalah dewa. Parasnya tampan dan berwibawa seperti Batara Kresna, salah satu dewa dalam agama Hindu yang juga merupakan tokoh utama dalam epos Mahabharata. Wataknya tegas dan kuat seperti Baladewa, saudara kandung Batara Kresna yang juga merupakan dewa dan ksatria dalam Mahabharata. Senjatanya adalah Trisula Weda, yaitu sebuah tombak bercabang tiga yang melambangkan ilmu pengetahuan yang tertinggi, yaitu Weda atau kitab suci dalam agama Hindu. Prabu Jayabaya juga menulis beberapa naskah yang berisi ramalan tentang masa depan Nusantara. Salah satunya adalah Serat Pranitiwakya, yang berisi tentang zaman Kali Yuga, zaman yang penuh dengan kejahatan, kekerasan, dan kekacauan. Di tengah masa suram ini, Prabu Jayabaya meramalkan akan datangnya zaman baru, zaman yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesucian, yang disebut sebagai zaman Satya Yuga. Zaman baru ini akan datang setelah munculnya sosok Satrio Piningit, yang juga disebut sebagai Bocah Angon, yaitu seorang anak pengembala yang memiliki kekuatan luar biasa. Bocah Angon adalah sebutan lain untuk Satrio Piningit, yang juga disebut oleh Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Sunda. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja yang pernah memerintah di Nusantara, yang juga diyakini memiliki kesaktian atau linuwih, yaitu pengetahuan melebihi zamannya. Prabu Siliwangi berpesan bahwa suatu saat nanti akan datang budak Angon, yang ia gembalakan ranting dan daun kering, yang merupakan analogi pena dan kertas. Ia terus melakukan kegemarannya, menjelajah dan mengumpul apa yang ia temui, yaitu sejarah umat manusia dari zaman ke zaman. Bocah Angon, yaitu anak penggembala yang menggembalakan daun kering dan ranting. Ini juga dapat dianalogikan simbol dari usahanya untuk mengumpulkan persoalan-persoalan dan solusi untuk mendirikan Ratu Adil, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap datangnya kepemimpinan yang adil bagi seluruh umat manusia dan semesta alam. Ratu Adil adalah zaman baru yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara, yang akan datang setelah masa gelap yang penuh bencana, peperangan, dan kesengsaraan. Dalam salah satu syair lagu kuno, menurut salah satu tokoh penyebar agama Islam di Nusantara, Sunan Kalijaga, Bocah Angon adalah sosok yang berusaha memanjat pohon belimbing untuk mengambil buahnya. Buah belimbing berbentuk bintang dengan 5 arah mata angin, seperti kelima rukun Islam.
Ada yang berpendapat bahwa bintang tersebut dimaknai sebagai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah yang membawa risalah Islam. Dari dua ramalan ini, kita dapat melihat bahwa Satrio Piningit adalah sosok yang menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama dan budaya yang ada di Nusantara, yaitu Hindu, Islam, dan Jawa. Satrio Piningit adalah sosok yang inklusif, toleran, dan harmonis, yang dapat menyatukan seluruh rakyat Nusantara dalam satu visi dan misi untuk menciptakan zaman baru yang lebih baik. Ada banyak pandangan di kalangan masyarakat tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit itu. Ada yang menganggapnya sebagai sosok nyata yang hidup di antara kita, ada yang menganggapnya sebagai sosok metaforis yang melambangkan semangat perjuangan bangsa, ada yang menganggapnya sebagai sosok mistis yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu, dan ada yang menganggapnya sebagai sosok reinkarnasi dari raja-raja Jawa yang pernah berjasa bagi Nusantara. Salah satu spekulasi yang sering muncul adalah tentang hubungan Satrio Piningit dengan Presiden 2024. Apakah Presiden 2024 adalah Satrio Piningit yang akan membawa Indonesia ke zaman kemasan? Apakah Presiden 2024 adalah reinkarnasi dari Prabu Jayabaya, Prabu Siliwangi, atau raja-raja Jawa lainnya? Apakah Presiden 2024 memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan ramalan Jayabaya? Tentu saja, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan pasti. Satrio Piningit adalah sosok yang masih misterius dan belum terungkap identitasnya. Ramalan-ramalan tentang Satrio Piningit juga tidak bisa dianggap sebagai kebenaran mutlak, tetapi sebagai sarana untuk merenungkan dan menggugah kesadaran kita tentang kondisi bangsa dan negara kita saat ini. Satrio Piningit sejatinya adalah simbol dari harapan dan cita-cita rakyat Nusantara akan adanya pemimpin yang adil, bijak, yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi bangsa dan negara. Namun, kita tidak bisa hanya berharap dan bermimpi tentang Satrio Piningit tanpa berbuat apa-apa. Kita juga harus berperan aktif dan berkontribusi untuk mewujudkan zaman baru yang kita idam-idamkan. Kita harus menjadi agen perubahan yang positif dan produktif, yang dapat menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitar kita. Kita harus menjadi Satrio Piningit bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita, dan bagi bangsa dan negara kita. Demikianlah video yang saya buat tentang Satrio Piningit. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sejahtera.